Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Brendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya dalam tema kita pada hari ini terkait dengan opsen pajak kendaraan bermotor, dan ditemani oleh Pak Ansori Tawakal dan juga Bung Solihin. Nah, kalau kita bicara tadi bahas terkait pajak, kebijakan dari pemerintah dan sebagainya, kalau dari Bang Solihin sendiri seperti apa nih melihat kebijakan-kebijakan dari pemerintah nih sekarang, apalagi di tengah masyarakat yang sekarang dengan adanya kegaduhan, perputaran ekonomi dan sebagainya? Ya, kalau kami menilai jangan terlalu dipolitisasi lah bahasanya itu, Bang. Ya, karena dampak dari kelangkaan BBM ini itu sangat luar biasa, Bang. Itu hampir 4 hari 3 hari itu deretan antrian motor itu berkilo-kilo, Bang. Saya sudah survei hampir sekitar 8 SPBU itu semuanya rata. Ya, saya langsung terjun ke lapangan menyaksikan antrian berkilo-kilo. Ya. Kami mempertanyakan dari pemuda Bengkulu, pemerintah kemana seperti itu. Ya, ketika ada Bapak Wakil Presiden, sehari nggak nyampe sehari itu, Bang, itu sudah lumayan surut antriannya, Bang, dari beberapa SPBU yang kami temui itu. Dan juga soal permasalahan di Bengkulu ini ada tumpang tindih soal PT Pelindo menyerahkan ke sini, Pertamina juga menyerahkan sini, gubernur juga itu urusan mereka atau gimana itu. Ya. Masyarakat yang awam itu tidak akan tahu kalau ini jangan terlalu dipolitisasi seperti itu bahasanya. Pada akhirnya saling lempar gitu. Iya, saling lempar sehingga masyarakat ini yang terbebani ya semakin terbebani seperti itu. Nah, masyarakat ini tidak tahu bagaimana nih inti dari permasalahan dan sebagainya. Masyarakat hanya menerima itu saja. Harusnya ada transformatif atau solusi-solusi yang harus cepat ditawarkan seperti itu yang diberikan kepada masyarakat seperti itu. Seperti apa nih kalau dari Pak Ansori sendiri kalau menanggapi terkait dengan politisasi dan lain sebagainya? Nyatanya kalau kita lihat sekarang dengan kehadiran dari Wapres kita justru salah satu permasalahan ini cukup bisa diatasi gitu. Ya, artinya saya tidak mau berandai-andai ya, karena persoalan politik itu sebetulnya itulah yang pada akhirnya akan mengambil suatu keputusan yang tegas. Artinya terbukti kan begitu hadir Pak Wapres, Pak Gibran dan Pak Sultan tidak sampai satu hari ini sudah normal. Artinya kemana selama ini kan? Artinya katakanlah Pertamina gitu yang tidak mau tunduk dengan permintaan Pak Gubernur. Dan sebetulnya juga tidak ada alasan sebetulnya, karena kalau kita melihat pendangkalan alur juga dulu kan berkali-kali, kemudian cuaca juga bisa jadi minyak masuk dari Lubuk Linggau dan Lampung itu tahun-tahun kemarin juga seperti itu. Tetapi kenapa tahun ini alasannya hanya untuk kepentingan industri kan, ya minyak industri lancar, tetapi minyak publish, nah ini seharusnya ya, APBN kan membayar subsidi kepada Pertamina untuk yang katakanlah Pertalite ya, kebutuhan publik yang disubsidi. Nah ini harus diprioritaskan. Jadi ini betul tadi menyambung, ini mungkin di belakang ini ada politisasi, saya nggak tahu lah, tapi saya berpikir rasional bahwa ini memang betul-betul by accident gitu ya. Tidak ada kesengajaan dari semua pihak, baik itu pelaksana daripada operasional BBM Pertamina maupun dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ya kita tidak perlu suzon, tapi dengan kondisi yang sudah normal, alhamdulillah. Makanya kemarin komentar saya di Facebook, ya kita harus bersabar dan mendoakan supaya masyarakat bersabar, Pak Gub juga bersabar, pemerintah bersabar. Alhamdulillah kan dengan orang-orang yang sabar ini kan terjawab. Ya terjawab kan, alhamdulillah. Nah, tetapi jangan untuk ke depan, jangan sampai masyarakat sudah menjerit baru ada solusi. Nah, pemerintahan yang baik itu ya adalah pemerintah yang tahu akan napas ya setiap napas rakyatnya seperti apa ya, sehingga belum apa namanya itu dia sudah tahu, sehingga solusi-solusi untuk memberdayakan masyarakat. Jadi prinsip dalam
Good governance itu ada 5 saya sampaikan secara teoritis. Yang pertama demokratis, yang kedua adalah akuntabel, yang ketiga law enforcement, yang keempat adalah transparan, yang kelima pemberdayaan. Nah, 5 ini kalau pemerintah daerah, pemerintah siapapun ya akan mulus dan akan didoakan rakyatnya menjadi pemimpin yang adil. Tapi kalau 5 ini tidak diterapkan, saya ya khawatir lah ya. Jadi 5 prinsip-prinsip pemerintahan yang ada baik prinsip-prinsip yang bisa dijalankan ya, untuk harus bisa jalankan. memenuhi kebutuhan Ya, itu. begitu. Baik, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, waalaikumsalam. Dengan siapa? Pak Rizal di Bukit Barisan. Oke, Pak Rizal di Bukit Barisan. Baik, Pak Rizal, ini seperti apa nih Pak? Ada pertanyaankah untuk narasumber kita pada hari ini berkaitan dengan tema nih Pak? Ya, tema absen Absen pajak Pak, tema kita. pajak ya. Ya, absen pajak. Gini, sebenarnya mohon maaf sebelumnya, seharusnya ada narasumber yang kompeten juga di sini di Pemda. Pemda kan biar lebih menerangkan. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kadang kan gini, pajak itu dikatanya tidak naik gitu kan. Banyak keluhan masyarakat nih kan. Padahal kenyataannya itu naik gitu. Harusnya kan pemerintah Provinsi Bengkulu atau gubernur ini ya bisa menjelaskan seperti apa sih sebenarnya. Pas seperti di dialog ini harusnya mereka hadir, harus datang gitu. Nah, yang kompeten. Karena banyak masyarakat ini kan banyak ngeluh nih. Naik tapi tidak naik tapi buktinya naik gitu. Nah, gitu. Jadi harus lebih jelaskan lagi, seharusnya para pengambil kebijakan hal ini harus bisa ya diundang juga itu. Itu. Nah, kalau gini kan kita ya susah kita. Mungkin itu aja keluhan aja kita. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Rizal dari Bukit Barisan ya. Oke. Baik, terima kasih. Itu dia tadi dari Pak Rizal menanyakan mungkin seputar dengan kebijakan yang dibikin pemerintah ini. Mestinya memang, dan mungkin pemirsa sebelumnya memang hari ini kita juga mengundang satu narasumber tadi dari Bapenda, tapi memang berkendala untuk dapat hadir pada hari ini. Sebetulnya memang dihadirkan untuk bisa membahas dan berbincang bersama kita, tentunya membahas tema terkait dengan absen pada hari ini. Nah, ini seperti apa? Mungkin menanggapi dari Pak Rizal terkait dengan isu-isu di masyarakat gitu ya, yang katanya naik, ternyata ada yang bilang nggak naik, tapi ternyata naik gitu ya. Pada kenyataannya seperti itu di lapangan nih. Seperti apa nih, Pak? Baik, Bung Apriko, setuju dan sependapat sekali dengan Pak Rizal ya. Memang seharusnya pemerintah itu hadir, ya. Apalagi ini dialog, tapi pemerintah tidak perlu khawatir. Artinya harus mampu menjelaskan baik dari sisi kebijakan, dari sisi undang-undang maupun langkah-langkah yang akan diambil berikutnya. Nah, kita sangat sayangkan ya kan ada kalau Pak Kadis yang nggak bisa hadir kan ada eselon 3, ada eselon 4 atau ada dinas yang ada korelasinya dengan Bapenda. Jadi betul saya setuju ya, ini menunjukkan komitmen dalam pelayanan publik pemerintah daerah, provinsi khususnya yang diundang ya. Iya, benar. Ya, itu akan dipertanyakan. Jadi nggak salah Pak Gubernur nih, gimana? Nah, ini nanti masyarakat ini betul. Jadi ini yang menjadi salah satu ya sosialisasi yang harus disampaikan, forumnya benar, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan, dan kita bukan menyalah-nyalahkan pemerintah saja, tetapi menginginkan ada solusi yang terbaik. Tetapi mereka nggak berani datang mungkin, atau memang nggak menganggap ini nggak penting gitu. Tapi ya kita ada mendengar kan, ada beberapa mahasiswa, ada pemuda yang sudah mempertanyakan ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan angka tadi, betul memang ada naik kok. Saya di WA, di jawaban di Facebook itu benar, jadi tidak main-main. Jadi bukan mengada-ada. Jadi ini harus direspon harus direspon dengan solusi yang arif dan bijaksana dan bermanfaat oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini bukan hanya Pak Gubernur, jadi DPR, kemudian Pak Gubernur dengan pembantu-pembantunya, demikian juga kabupaten kota, dan bisa melibatkan tenaga-tenaga misalnya konsultan pajak, kemudian dari perguruan tinggi. Bisa, jangan kita ini alergi. Nah, kita juga siap bantu kok. Nggak apa-apa, masyarakat ini kan mau yang terbaik kok. Kenapa kita harus mesti menghindar? Mungkin setuju dengan Pak Rizal. Mestinya dari pemerintah ini bisa menjelaskan gitu, harus proaktif dengan melihat bagaimana isu-isu yang terjadi saat ini di masyarakat, mestinya bisa dijawab gitu ya. Betul. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sejenak pariwara berikut ini, tetaplah di Berendo.